Bismillahirrahmanirrahim. 79 ya. An Barra bin Azib, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, man, barang siapa sholat yang sholat qabla zuhri, sebelum sholat zuhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat, faka'annama, maka sepertinya, tahajjada, bertahajud atau sholat tahajud ini orang, bihina, dengan 4 rakaat, fi lailatihi, di malamnya orang. Waman, dan barang siapa sholat yang sholat huna, terhadap 4 rakaat, ba'dal isya'i, setelah isya, kamislihinna, seperti sholat 4 rakaat, min lailatul qadri, daripada malam lailatul qadar. An Bashir bin Salman, dari Bashir bin Salman, an Amr bin al-Ansari radhiyallahu anhu, an abihi, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, man, barang siapa sholat yang sholat qabla juhri, sebelum sholat juhur, arba'an, 4 rakaat, karena ada ini orang, ka'adli raqabatin, seperti seimbang dengan memerdekakan budak, min bani Ismail, dari bani Ismail. Yang tadi rawahu Tabrani, sekarang juga rawahu Imam At-Tabrani. Anil Aswad wa Murrah, dari Aswad dan Murrah, wa Masyruk, dan Masyruk, radhiyallahu anhum, qalu, mereka berkata, qala, berkata Abdullah, ini bisa Abdullah bin Abbas, bisa Abdullah bin Mas'ud, laisa, tidak ada syai'un, sesuatu, ya'dilu, yang menyeimbangi, sholatal laili, terhadap sholat malam, min sholatin nahar, dari sholat siang, illa, kecuali arba'an, 4 rakaat, qabla juhri, sebelum juhur. Wapadluhunna, dan keutamaan 4 rakaat, ala sholatin nahar, terhadap sholat siang, kapadli sholatil jama'ati, seperti keutamaan sholat berjamaah, ala sholatil wahdati, mengalahkan sholat sendiri. Rawahu Tirmidzi. Jamaah sekalian, seharusnya saya ini biasa minggu ketiga. Sehubungan kemarin ada udzur, maka saya telepon sama Diki, sama Zainil, mohon dipindahkan ke minggu sekarang, Ahad sekarang. Yang penting ngaji. Jamaah sekalian,
tidak cukup bagi kita hanya melaksanakan sholat wajib. Sebab siapa sholat kita yang sempurna seperti sempurnanya para nabi? Maka salah satu fungsi sholat sunat itu adalah untuk menambal sholat wajib, menyempurnakan sholat wajib. Maka tambah dengan sholat sunat. Sebab nanti di akhirat kita sudah maklum bahwa amal kita yang paling pertama diperiksa oleh Allah itu adalah sholat 5 waktu. Jika amal sholat kita 5 waktu bagus, maka seluruhnya bagus. Zakatnya, hajinya, umrohnya, ngajinya. Bagaimana kalau buruk? Maka Allah nanya sama malaikat, ini orang suka sholat sunat apa tidak? Jawabannya sering sholat sunat. Maka si sholat sunat yang dilaksanakan oleh ini langsung oleh Allah disempurnakan buat sholat wajib. Nah, kalau sudah sholat wajib kita buruk, sholat sunat tidak ada, maka otomatis apa yang terjadi, sodakohnya, anunya, semuanya akan aib. Ya, karena kalau kita sekarang mikir Pak, rukun Islam yang 5 itu yang harus manteng 24 jam 2 kalimat syahadat. Betul kan? Itu terus, nggak boleh hilang. Copot saja murtad. Kalau murtad sudah keluar Islam, harus tobat dan istighfar. Dan murtad itu ada 3 Pak. Ada murtad ucapan, ada murtad pekerjaan, ada murtad hati. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi terakhir, tapi ada Nabi itu, cepat istighfar. Sebab sudah sepakat dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadi, surat Al-Ahzab ya. Terus, jadi nggak bisa ada nabi ini, nabi ini, nggak bisa pokoknya. Yang ngaku nabi masuk neraka, yang mengakuinya juga masuk neraka kalau dia tidak tobat. Apalagi menyeimbangkan nabi dengan orang-orang sekarang. Si anu lebih sama dengan nabi derajatnya, nggak bisa itu. Bapakku lebih hebat daripada nabi, itu murtad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu ya. Jadi di sini ada 2 hadirin. Dulu ada seseorang sahabat namanya Zaid bin Harisah, orang Ethiopia. Karena dia sangat dicintai oleh Nabi, sehingga para sahabat di Madinah menyebutkan
Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Gitu. Maka turun ayat Quran. Kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad jangan diakukan sebagai anak yang bukan anaknya. Wa khataman nabiyyin, dan penghujung para nabi, la nabiyya ba'di. Itulah kalau ada orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, murtad. Ada lagi murtad fi'li, pekerjaan. Seperti marawis di mana? Di gereja. Baca sholawat di gereja. Yang tujuannya untuk meramaikan Natal. Itu murtad, siapapun yang nyuruh. Oh, karena ini pimpinan, masa bodoh. Pimpinanmu belum tentu bisa menjamin kami ke surga. Kecuali kita mau adzan, mau baca Quran di gereja dalam rangka dakwah. Silakan. Ada lagi murtad hati. Seperti mengatakan dalam hati ini bahwa Allah tak kuasa. Maka hindarkan apa yang disebut buruk sangka terhadap Allah. Awas ya. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, kita kembali kepada asal pokok bahwa tidak cukup kita melakukan sholat wajib. Harus diikuti, digandeng dengan sholat sunat. Dan sholat sunat itu jumlahnya lebih banyak daripada sholat wajib. Ada yang disebut qobliyah dan ba'diyah, disebutnya rawatib. Diulang-ulang supaya kita ingat. Karena Al-Quran juga sering mengulang-ulang kan. Sering. Coba cerita Nabi Musa diulang-ulang supaya kita teringat. Rawatib. Ya. Itu disebut saudara-saudara sekalian, sholat rawatib itu adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah sebelum wajib, ba'diyah setelah wajib. Dan tidak ada sholat yang qobliyahnya ada, ba'diyahnya tidak ada. Dan juga sebaliknya. Tapi rata-rata qobliyah mah ada. Yang enggak ada ba'diyah itu cuma 2, subuh dan asyar. Disebut haram. Kecuali sholatnya di Masjidil Haram. Tapi bukan sholat ba'diyah. Awas ya. Jangan sampai sholat ba'diyah di ba'diyah asar dan ba'diyah subuh walaupun di Masjidil Haram. Allah tidak mengharamkan sholat sunat setelah subuh, setelah asar. Bukan sholat ba'diyah dan qobli, bukan sholat ba'diyah asar dan subuh, sholat hajat. Begitu maksudnya. Sholat taubat, sholat apa kek? Kalau di kita nggak boleh. Nah itu saudara-saudara sekalian, kurang puas muncul pagi-pagi sholat isyraq yang pahalanya seperti umroh. Kurang puas muncul sholat duha. Bahkan Rasul mengatakan warok'atai duha, walaupun 2 rakaat tolong. Awas ya, ini pengertian hadis saudara harus digandeng dengan hadis yang lain. Sebab ada orang yang berprinsip sholat duha itu cukup 2 rakaat. Itu baru 1 hadis yang dibaca. Jangan sampai nanti di sini juga ada pembahasan sholat duha. Hadisnya Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam an utiro qoblal an anama. Rasulullah SAW kata Habib Hurairah, kekasihku SAW berwasiat kepadaku, hei
Abi Hurairah, sholat witirlah kamu sebelum tidur. Berpuasalah 3 hari setiap bulan Hijriah. Dan sholat duha 2 rakaat. Ini jangan diartikan bahwa sholat duha itu 2 rakaat. Coba artikannya, lakukan sholat duha walaupun 2 rakaat. Saking pentingnya, bah. Ya. Dan tidak boleh diartikan bahwa sholat witir itu harus sebelum apa? Sebelum tidur saja. Sebab banyak hadis yang mengatakan bahwa sholat witir terutama itu adalah ba'da tahajud. Ij'alu akhira sholatikum billaili witran. Jadikanlah akhir sholat malamu adalah witir. Jadi hadis itu banyak, Pak. Jadi jangan satu. Kalau satu nanti kita kebelinger. Fatwa gagah-gagah ternyata masih ada limpah. Ini Bapak fatwa salah. Lah kenapa? Karena hadis yang Bapak baca cuma 1. Seperti ini nih. Sholat 4 rakaat sebelum Johor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 1 kitab. Masih kurang puas, tahajud. Bahkan satu-satunya sholat sunat yang Allah cantumkan dalam Al-Quran adalah sholat tahajud dalam surat Bani Israel atau Al-Isra dan surat Al-Muzammil. Ini aja yang pendek aja lah. Yang 79 Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan pada sebahagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Awas, ada mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan dari makhluk itu nggak pasti, Pak. Paham nggak? Tapi kalau mudah-mudahan dari Allah seperti la'alakum, asa, itu berarti yakin. Artinya orang tahajud yakin oleh Allah diangkat derajat yang mulia. Walaupun hina menurut orang. Sebab orang itu ada 4, Pak. Hina menurut manusia, mulia menurut Allah. Mulia menurut manusia, mulia menurut Allah. Mulia menurut manusia, hina menurut Allah. Dan yang nomor keempat, hina menurut manusia, hina menurut Allah. Kita cuma 1. Jadilah orang yang mulia menurut Allah, walaupun hina menurut manusia. Apalagi dihina oleh orang jolim, dihina oleh orang orang yang suka dosa. Itu mah jangan dianggap hinaan, itu kebencian. Jadi kebencian seseorang, resepnya seseorang itu tidak jadi standar kemuliaan orang ini. Awas ya. Nah, itu orang tahajud, dan tahajud itu tidak banyak, cuma 8 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan bagi yang penghafal Quran mah dianjurkan bacalah Al-Quran yang panjang-panjang. Bagi yang tidak hafal sama kamulah, taruh alam nasr aja lah. Tapi bagi surur ini bisa surat Yasin ayat pertama, rakaat pertama. Kemudian Al-Waqiah itu. Dosa kamu kalau tidak baca panjang-panjang. Sayang Al-Quran.
Ada contohnya, hatta tarawamat qadamahu, sehingga Rasul bengkak kedua telapak tangan kakinya, walaupun itu hanya satu kalinya. Rasul melakukan sholat tahajud sampai per rakaat itu membaca ukuran sampai 6-7 juz. Berarti ia lakukan dari jam 12 atau dari jam 1. Kalau jam sekarang, bayangkan rakaat pertama dia baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Bagi yang hafal Quran. Bagaimana saya cuma hafal Alam Taro itu aja bacalah. Jangan sampai diputuskan semangat. Lah daripada Alam Taro mendingan jangan. Tuh bolon aja lemah. Koplok eta. Kecuali beliau nih. Ya, kalau sururi harus panjang-panjang, sayang. Rukunya harus lama, sujudnya harus lama. Beda tahajud mah. Makanya maqamah mahmuda. Ingin rezeki berkah, insya Allah sholat duha 8 rakaat. Gak usah banyak-banyak Pak. Kalau duha yang pendek-pendek aja. Alam Taro, Alam Nasro, Ijazah, Li'ila fi Quraisyin. Minta rezeki gak apa-apa. Ya Allah, saya kasih rezeki ya Rabb, yang melimpah gak apa-apa asal berkah aja. Gitu. Yang melimpah asal berkah tapi halal gitu aja. Iya bener itu. Walaupun Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsurni yaumal qiyamati fi jumratil masakin. Ya Rabb, hidupkan aku menjadi miskin, matikan aku jadi miskin, kumpulkan aku kelak di akhirat dengan orang-orang miskin. Kenapa begitu saudara-saudara sekalian? Ini hanya untuk sebuah contoh. Kalau Rasul minta kaya sama Allah bisa nggak? Bisa kan? Bahkan pernah ditawarin. Gunung Batha yang sebesar gunung Uhud akan Jibril tunjuk kemudian jadi emas, akan dikasih sama Rasul untuk kehidupan dan segala macam, termasuk bikin istana, bikin segala macam. Rasul menjawab, la ya Rob, enggak mau, walakin uhibbu an asba yauman wa an auju ayauman. Aku senang menjadi orang yang kenyang satu hari, lapar satu hari. Ini contoh buat umat. Ini mah segala macam kan ada doa. Andai kata rezekiku dari langit turunkan, dari bumi keluarkan, jauh dekatkan, kecil gedein, sedikit banyakin, bahkan yang haram halalin, sholat 2 rakaatin. Kata Allah 2 rakaat mintanya seabreg. Ada saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sholat siang yang menyeimbangi sholat tahajud. Bukan berarti kita tidak boleh tahajud. Ada sholat siang tapi menyeimbangi pahalanya sholat tahajud. Apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Baik di 2 rakaatkan atau di 1 salamkan. Sekaligus 4 rakaat. Itu yang menyeimbangi. Ya. Jangan begini nanti dibangun, Pak, tahajud Pak. Udah tadi tahajud siang. Siapa teu ecreug jadi jelema. Ini pahala yang menyeimbangi ya. Salat tahajud yang disebut salat siang apa itu? Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur.
Teknisnya gimana? Nah ini, makanya bagus sekarang ada jam digital. Sama antara adzan dan qomat itu 10 menit. Bahkan kalau di Madinah mah kadang-kadang sampai setengah jam nunggu jamaah. Begitu kita masuk ke masjid, lihat jam digital berapa menit lagi. Hitunglah 1 rakaat itu 1 menit. Oh masih 8 menit. Itu bisa kita lakukan 2 macam sholat. Pertama tahiyatul masjid. Yang nomor kedua sholat qobliyah johor. Jadi 2 pahalanya. Tapi kalau sudah 3 menit lagi, lakukan qobliyah johor saja. Insya Allah tahiyatul masjid terwakili. Waman sholaha ba'dal isya kamislihina lailatul qadar. Bahkan ada sholat luar di bulan puasa, di luar bulan puasa, tapi pahalanya seimbang dengan sholat Lailatul Qadar. 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ada yang menyeimbangi. Kenapa? Yaitu sholat 4 rakaat setelah isya. Jadi ba'diyah isya itu ada 2 versi. Pertama 2 rakaat, yang nomor kedua 4 rakaat. Hebat saudara. Makanya pentingnya ngaji ini, nggak kebelinger nanti. Kau lihat orang yang sholat tahajud, saudara-saudara sekalian, gini-gini. Oh, saya pernah ngaji. Kok dia itu sholat qobliyahnya, ba'diyah isyanya sampai 4? Oh, ada hadisnya. Ingin mengejar Lailatul Qadar. Dan ingat saudara-saudara sekalian, Lailatul Qadar itu hanya ada di malam Ramadan. Dan jumlah bulan yang ada dalam Al-Quran itu jumlahnya 12 bulan. Kalau tidak salah surat At-Taubah ayat 36 ya. Maaf saya ini lagi ini. Syahrul apa? Inna idata syuhuri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cari kutang perempuan. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Itulah ketetapan Allah, itu ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya
sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Di sana ada disebut 4 bulan haram. Haram melakukan peperangan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi ingat yang disebut dalam Al-Quran dari 12 bulan itu hanya satu. Saking mulianya, Ramadan. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ada catatan penting dalam ayat ini adalah bahwa pertama, Lailatul Qadar itu hanya diturunkan di bulan Ramadan. Itu pun tidak setiap malam. Terjadinya adalah tanggal 20 ke sana. Dan malam hari. Kan dulu pernah saya dengar di TV. Ustadz menerangkan tentang Lailatul Qadar. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, mungkinkah Lailatul Qadar turun di siang hari? Mungkin kalau Allah mentakdirkan, bolon terjelema. Bahasanya juga Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Berarti Naharul Qadar, modar teman-teman. Dan di malam tanggal 20 pun itu tidak semuanya. Hanya di tanggal-tanggal ganjil. 80% turunnya adalah di malam tanggal 27. Itu umumnya tanggal 20. Taharrau fi sab'in wa isrin. Kalau kau sedang menunggu dan mencari serta mengharapkan datangnya Lailatul Qadar, tunggulah dari Isya sampai subuh malam tanggal 27. Tanggal 27 pun tidak sepanjang malam. Itu biasanya turun menjelang subuh. Tapi pahalanya 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kenapa Abi bilang begitu? Nah ini saudara-saudara sekalian, ada yang hadis mengatakan bahwa ada yang seimbang dengan sholat di Lailatul Qadar, yaitu
qobliyah johor 4 rakaat. Maksudnya begitu. Maka saya bawa ngelayang dulu. Ya. Bahkan saudara-saudara sekalian, qobliyah johor saking mulianya itu seperti memerdekakan budak. Kalau ada orang disebut zaman dulu adalah disebut budak. Kalau dari laki-laki disebut abid, perempuan disebut amat. Itu orang tersebut bisa dijual belikan. Kalau perempuan bisa dijadikan istri tanpa harus ditikah. Dan bebas sebanyak-banyaknya. Dan boleh digadaikan. Boleh dijual. Boleh dihibahkan. Makanya setiap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kifarat dosa, itu paling pertama pasti merdekakan budak, merdekakan budak. Kenapa? Karena memerdekakan budak sama dengan memerdekakan jasad kita dari api neraka. Ada yang seimbang, qobliyah johor 4 rakaat. Ya, sekarang bismillah lah. Ya, mulai sekarang yang biasa 2 rakaat tingkatkan jadi 4 rakaat. Yang tidak biasa qobliyah, lakukan qobliyah. Sebab johor itu jadi 12 rakaat. Qobliyahnya 4, johornya 4, ba'diyahnya 4. Ingat tuh, qobliyahnya 4, johornya 4, ba'diyahnya 4. 12 rakaat. Perbanyak sholat, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Mintalah tolong engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sampai 2 kali Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-sholat innallaha ma'as-sabirin. Bahkan saudara-saudara sekalian, Abdullah mengatakan tidak ada sesuatu yang menyeimbangi sholat malam dibandingkan dengan sholat siang 4 rakaat sebelum johor. Itu bandingannya seperti sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Maksudnya gimana saudara-saudara sekalian yang saya hormati? Ya, maksudnya gini, bahwa sholat berjamaah kan sudah Abi katakan begitu dahsyat, begitu hebat pahala sholat berjamaah. Di antaranya adalah sholatul jamaati afdalu min sab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri 27 derajat. Itu baru satu hadis. Belum lagi yang lain. Tadi Ustaz Sururi mengatakan waladhdallin. Baca ya. Kita kan serentak mengucapkan amin. Makanya kata Allah, kata Rasul, andai kata si imam mengucapkan amin, waladhdallin, maka sambutlah dengan amin. Ya. Amin itu harus keras kalau dalam sholat. Kalau dalam berdoa boleh. Kalau dalam sholat itu keras. Kenapa? Karena amin kita disambut sama malaikat. Setelah itu malaikat menyambut dengan 3 doa. Ya Rob, ampuni dosa mereka, terima sholat mereka, masukkan mereka ke dalam surga. Begitu saudara. Dahsyatnya sholat qobliyah qobliyah apa? Qobliyah subuh, qobliyah johor 4 rakaat itu dibandingkan dengan sholat yang lain, itu seperti sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekarang, 1 untuk diri sendiri, 2 katakan sama istri di rumah, Neng, sekarang qobliyah johor itu 4 rakaat. Dari mana Pak? Dari mana? Dari sekarang nih. Ada aturan baru gitu.
Makanya saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau orang sudah terbiasa yuridu bikumul yusra, kan? Nggak ada yang susah agama ini, gampang semuanya, gampang semua. Orang berat tahajud karena memang belum terbiasa. Orang susah tahajud, orang susah sholat berjamaah karena belum terbiasa. Bagaimana kalau orang sudah oleh Allah sudah dikasih nikmat tahajud dan dikasih nikmat berjamaah? Jawabannya adalah jika kita bingung kalau merasa ketinggalan. Saya punya teman di Cianjur dari bos. Gini aja ngelamun aja. Pak Haji kunaon ngelamun? Tadi saya tidak berjamaah johor. Itu jadi pikiran dia. Kenapa ngelamun? Tadi saya tidak sholat berjamaah johor. Itu berarti orang tersebut sudah menikmati halawatul iman, menikmati manisnya iman. Ngaji juga begitu, ya. Ngaji Quran juga begitu. Kalau orang sekarang biasa baca Al-Quran, kemudian satu hari tidak membaca Al-Quran, merasa punya hutang, itu berarti Quran sudah mendarah daging dan dia akan terasa nikmatnya halawatul iman. Jadi standarnya gitu, standarnya. Merasa menyesal kalau ketinggalan. Jawabannya satu apa? Istiqomah. Surat apa? Fussilat ayat 30 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi kuncinya istiqomah. Bahkan ada hadis la yastaqimu imanu rajulin hatta yastaqima amaluhu. Tidak mungkin istiqomah iman seseorang kecuali amalnya istiqomah. Nah, kalau tidak istiqomah akan ada setan. Amalnya bukan karena Allah tapi karena orang. Amalnya bukan karena Allah tapi karena duit. Ada duit pasti amal, tidak ada duit tidak amal. Amalnya karena orang, ada orang itu pasti amal, tidak ada orang itu pasti tidak beramal. Gitu. Amalnya karena dipuja. Ada pujaan berarti beramal, tidak ada pujaan tidak beramal. Yang demikian itu jiwanya tidak istiqomah. Kalau istiqomah ada orang nggak ada orang der, ada uang nggak uang der, ada pujian nggak ada pujian masa bodoh. Mudah-mudahan Bapak istiqomah semua ya. Ada arifin nggak ada arifin istiqomah. Ya. Masa bodoh. Arifin itu makhluk manusia biasa. Seperti saya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat.
Wa makana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakar ngomong, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah terkujur mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup, tak akan pernah mati-mati. Istiqomah. Ini susah, Pak. Susah. Dulu kan kalau hari halaqah itu sampai di sono ramainya. Sampai di sono. Begitu beliau meninggal dunia, seginilah. Tapi ada wajah yang lama ini yang tetap istiqomah. Kata Allah, tatanazzalu alaihim malaikatu. Bapak yang istiqomah, insya Allah didampingi hidupnya oleh para malaikat. Insya Allah. Istiqomah ya? Insya Allah. Hah? Iya. Alhamdulillah. Biar istiqomah semua. Jadi ibadah bukan karena arifin, ibadah bukan karena khodamul kudus, ibadah apalagi karena muhajir, ya itu lebih hina. Ibadah bukan karena disenter kan, tapi disenter oleh malaikat raqib atid. Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mendakwahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.